Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, serta klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Oke, pembahasan kita kali ini adalah analisa rangka atap untuk kuda-kuda kayu ya, atau bisa juga kita gunakan untuk menganalisa atap ya dengan rangka kuda-kuda kayu. Oke, di sini saya sudah punya file Excel yang sudah saya buat agar perhitungan bisa lebih mudah. Di dalam file Excel ini sudah ada rumus-rumus yang mempermudah dalam perhitungan ya. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Untuk mengisi dari file Excel ini tidak sulit ya, tinggal kita isi yang berwarna merah saja. Selain yang angka yang tidak berwarna merah tidak perlu diisi, karena di situ ada rumus-rumus yang telah saya buat dan secara otomatis dia mengupdate, dia mengganti apabila kita masukkan nilai-nilai yang berwarna merah. Oke, saya langsung saja. Di sini kita isi yang warna merah ya. Untuk yang warna hitam saya akan klik. Nah, ini kalau kita mau lihat rumusnya, apabila saya klik ada di atas ya, seperti ini ya. Contohnya ini rumusnya ya, di atas seperti ini. Kira-kira rumusnya dia ada di mana? Ada di atas. Oke, saya langsung saja untuk analisa kuda-kuda ya. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini tipenya tipe Howe sepertinya ya. Oke, kita langsung. Ini adalah A ya, jarak A. Di sini adalah jarak A nya mana ya, ini jarak A. Kemudian B ya, kita B. Ini jarak B kita masukkan, misalnya kita punya 8 meter ya, kita punya 8 meter. Kemudian jarak kuda-kuda ya, misalnya jarak kuda-kudanya berapa, jarak kuda-kuda antar kuda-kuda berapa, misalnya kita ada 3 meter, kita coba ya. Oke, kemudian kemiringan dari ini kuda-kuda kita coba pakai yang 35 misalnya ya, kita pakai 35 derajat. Kemudian kita berat jenis kayu ini bisa kita lihat di buku-buku di internet atau di SNI ya, kira-kira jenis kayu berapa dengan mutu kayu yang kita menggunakan, misalnya mutu kayu A, mutu kayu B gitu ya. Oke, sini kita masukkan 900 ya dengan mutu kayu A ya, beratnya. Kemudian ini ada ini ya, kontrol runtutan ya. Ini saya delete saja ini. Oke, ini ya. Kemudian kelas kuat kayu kita masukkan 1. Ada yang beberapa jenis ya, ada 2 atau kelas kayu 3 ya. Jadi ini yang berubah kalau kelas kayu adalah SA dan B, yang beratnya ini ya, kira-kira kita pakai mutu berapa kita masukkan. Kemudian tegangan izin ya, tegangan izin ini standar ya, kalau kita lihat dari jenis kayu itu bisa lihat di buku-buku. Kemudian modulus kenyal ini kita masukkan ya. Kita bisa lihat juga di buku-buku, kira-kira ini standarnya seperti ini. Kemudian kita masukkan berat penutup atap, berat penutup atap ya, kira-kira kita masukkan misalnya beratnya dia per meter perseginya berapa. Jadi di sini kita tinggal kasih rumus ya. Nah, ini kita tinggal kasih rumus. Jadi ini adalah lebar. Nah, ini adalah berat, misalnya beratnya 20 kg ya per meter persegi ya untuk berat atap. Misalnya atap genteng misalnya 20 ya, atau 11 boleh pakai. Jadi rumusnya seperti ini ya. Nah, ini rumusnya ada di atas. Kemudian berat plafon ya. Kemudian berat plafon kita masukkan misalnya 10 ya, atau kita bisa masukkan tergantung plafon yang kita menggunakan. Kemudian beban pekerja standar 100 kg. Kemudian beban angin kita masukkan ya, kalau dia dari SNI ya, kalau dia jauh dari pantai kita bisa masukkan sekitar 25. Tapi kalau dia lebih kurang lebih jarak 5 kilo dari pantai, kita bisa masukkan 25 ya, 5 kilo ke atas. Kalau di bawah 5 kilo kita masukkan 40 kg per meter persegi, atau kita masukkan sesuai dengan SNI yang mau kita gunakan. Oke, kemudian mutu kayu, nah, ini ada rumusnya secara otomatis.
Nah, ini kita masukkan ya dari tabel ya. Dari tabelnya di sini saya punya tabel di sini. Nah, di sini ada tabelnya. Kita cari di sini bisa kita masukkan ya. Oke, ini saya masukkan 130. Kemudian ini adalah beban tetap dari angin. Kita masukkan dari tabel. Di sini ada ya beban tetap dari angin. Di sini sudah ada ini ya ini nilainya, kita tinggal masukin aja ya sini. Kemudian konstruksi terlindungi kita masukin juga nilainya sesuai dengan tabel. Nah, ini juga tegangan ya dimasukin juga sesuai dengan tabel. Oke, kemudian ini adalah referensi dari hitungan di bawahnya untuk ukuran dari godding ya, godding yang akan kita gunakan ya. Ini ada ininya ya, referensinya. Oke, kemudian ini kita masukkan lebih besar dari ini ya. Misalnya dengan ukuran 10 seperti ini, 10-14. Oke, kita masukkan ya. Kalau apabila dia lebih kecil dia tidak bisa. Di sini akan keterangan cek tegangan aman dan cek lendutan aman. Jadi kita tinggal cari aja. Misalnya ini kita pakai 12. Ini pakai 8 misalnya. Nah, nanti di sini secara otomatis. Jadi kita tinggal cari aja, misalnya kita pakai 9. Sini kita pakai 13. Nah, ini sudah masih kurang ya. Kita pakai 10 berarti. Sini kita pakai 10 atau 10, ini 14 ya, biar dia aman. Jadi kita lihat juga di pasaran kira-kira balok ukuran berapa yang ada ya. Mungkin 10-15 atau 10-14 atau 8-12 ya, kita sesuaikan. Oke, kemudian kita lihat di sini kalau ini sudah oke, tinggal cek tegangannya aman dan lendutannya aman. Kita lalu coba profil kuda-kuda. Ya, kita coba masukkan misalnya 12. Nah, ini masih aman. Misalkannya 5-10 ya. Nah, ini juga masih aman ya. Coba kita masukkan 4-6. Nah, ini 40 60. Oh, ya. Ini 40 60 ya. 4 ini 4, ini 6 ya, 46 ya. Nah, ini secara otomatis nih akan mengganti nih, bahaya 3. Nah, kita coba masukkan tadi 5-10. Nah, ini sudah aman ya, 5-10 sudah aman. Kita coba ya, sini sudah aman. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini saja. Nanti kita sudah tahu bahwa beban yang balok atau ukuran balok yang kita gunakan atau ukuran kayu kita gunakan sudah cukup untuk membuat kuda-kuda dalam bentuk seperti ini ya di sini. Oke, saya lanjutkan. Bawahnya adalah untuk analisanya. Jadi secara otomatis dia menghitung ya. Di sini kalau saya klik seperti ini, jadi kalau kita mau melihat rumusnya dia ada di atas ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau yang tidak ada rumusnya berarti itu koefisien secara otomatis. Oke, ini seperti ini. Oke, saya lanjut ya untuk perhitungan sudut ya. Maksudnya perhitungan sudut untuk sudut-sudut yang ada di sini. Ya, sudut GAD seperti GAD. Nah, sudut ini ya. Nah, seperti itu. Ini sudut GAD ya. Kemudian ini ADG, kemudian ini AGD, ini CGE, ini GCE. Kemudian perhitungan panjang batang. Di sini B1 ya. Ini B1. Ini di sini ya, seperti ini ya, B1, B2 ya. Oke, ini B1 rumusnya, ini hasilnya. Ini hasil dari rumus yang kita masukkan nilai. Kemudian ini A1, ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian ini V1, ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian V2, ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian D1, ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian A2, ini rumusnya, ini hasilnya. Oke, kemudian panjang batang maksimum ya, ini panjang batang maksimum. Jadi panjang batang yang paling panjang ya. Oke, kemudian kita lanjut ke analisa godding. Ukuran kayu seperti yang di atas kita gunakan, ini rumusnya ya. Oke, kemudian jaraknya ya, kemudian jaraknya. Kemudian ini perhitungannya akibat beban sendiri. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini key-nya
ya, ini key ya, untuk melihat rumusnya di atas ini ya. Oke, kemudian key X ini rumusnya, ini hasilnya. Key Y ini rumusnya, ini hasilnya. MX ini rumusnya, ini hasilnya. MY ini rumusnya, ini hasilnya. Oke, kemudian akibat beban menutup atap ya, ini key atap, ini rumusnya ya, ini rumusnya. Ini adalah nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus ya. Ini adalah hasilnya dan satuan kilogram meter. Kemudian ini key X, ini rumusnya, ini hasilnya. Oke, kemudian key Y ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian MX ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian MY ini rumusnya, ini hasilnya. Oke, kemudian kita ke beban hidup. Untuk beban hidup atap itu pekerja ya, ini beban hidupnya ya. Kemudian PX ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian PY ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian MX ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian MY ini rumusnya, ini hasilnya. Oke, kemudian kita hitung beban air hujan ya. Q ini koefisien ya, ini adalah rumusnya ya, ini hasilnya ya, yang nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Kemudian Q sama dengan Q kali jarak loading, ini rumusnya, ini ini Q, ini jarak loading, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah beban Q-nya. QX ini rumusnya, ini hasilnya. QY ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian MX ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian MY ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian kita beban angin ya, beban angin Q didapat dari mana, ini ada rumusnya. Kemudian Q rumusnya, Q kali jarak loading kali koefisien angin. Ini adalah Q, ini jarak loading, dan ini adalah koefisien angin. Oke, ini hasilnya dari Q. QX ini rumusnya, QX ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian QY ini rumusnya, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Kemudian MX ini rumusnya, ini hasilnya. MY ini rumusnya, ini hasilnya. Kemudian momen total MX ini rumusnya ya, ini rumusnya. Kemudian ini adalah nilainya dari rumus MX1, MX2, MX3, MX4, MX5. Ini adalah hasil total dari MX. Kemudian ini MY ya, nilainya didapat dari rumus. Kemudian ini adalah total dari MY. Kemudian momen inersia profil IX, ini rumusnya, ini nilainya ya dari rumus. Kemudian ini hasilnya untuk IX. Untuk IY ini rumusnya ya, ini nilainya ya, dari rumus ya nilainya. Kemudian ini adalah hasil dari IY. Kemudian X ya, ini rumusnya, ini ukurannya. Kemudian Y ini rumusnya, ini ukuran. Jadi ini adalah profil dari yang dibutuhkan ya, profil yang dibutuhkan dari coding yang kita sudah hitung. Oke ya, di sini semua sudah tampil di atas tadi ya. Oke, kemudian kita kontrol dari tegangan akibat beban sendiri. Tegangan yang terjadi ini rumusnya ya. Kemudian ini adalah nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini adalah hasilnya, tegangan ya akibat berat sendiri. Kemudian akibat berat penutup atap, tegangannya ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini adalah nilai dari tegangan ya, nilai dari tegangannya ya. Oke, kemudian akibat beban yang bekerja, tegangan yang terjadi, ini rumusnya. Ini adalah nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Oke, ini adalah tegangan yang terjadi. Oke, saya ulangi lagi. Kalau kita mau melihat rumusnya dari mana, ini kita tinggal lihat di atas seperti ini ya. Kalau saya klik, nah, secara otomatis kita bisa lihat rumusnya.
Oke, kemudian saya lanjut untuk beban air hujan. Ini tegangan yang terjadi, ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini adalah hasil tegangannya yang terjadi ya. Kemudian akibat beban angin, ya ini tegangannya adalah ini rumusnya. Kemudian ini adalah nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini adalah hasilnya dari perhitungan untuk akibat beban angin ya. Kemudian faktor reduksi mutu kayu, beban tetap dari angin, konstruksi yang terlindungi, kemudian kontrol tegangan ya, tegangan total, ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini hasilnya tegangan total, ini satuannya. Kemudian tegangan izin, ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini adalah hasilnya, ini satuannya. Kemudian tegangan total lebih besar, lebih kecil atau lebih sama dengan atau lebih besar dari tegangan izin. Ini nilainya. Jadi dia tegangan total lebih kecil dari tegangan izin. Jadi otomatis diam. Oke, kemudian kita kontrol lanjutan. IX, IY. Akibat beban sendiri QX. Ini nilainya, ini satuannya. Ini konversi menjadi kilogram senti. QY. Ini nilainya, satuannya. Nilai konversi ke kilogram senti. Fx ya, Fx ya, ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini juga nilai berdasarkan rumus. Ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah satuannya. Oke, kemudian FY, ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini nilai dari hasil perhitungan. Ini adalah nilai FY, satuannya. Kemudian akibat beban atap, QX-nya, satuannya dikonversi menjadi kilogram senti. QY dikonversi menjadi kilogram senti. Terus Fx, ini rumusnya. Ini nilai kita masukkan berdasarkan rumus. Ini nilai ya berdasarkan hitungan. Ini adalah hasilnya. Ini satuannya. Kemudian Fy, ini adalah rumus. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini hasil dari rumus. Ini adalah hasil untuk Fy. Ini satuannya. Kemudian akibat beban pekerja PX ya. Ini nilainya. Ini satuannya dikonversi menjadi kilogram senti. PY, ini nilainya. Ini satuannya dikonversi menjadi kilogram senti. Fx, ini adalah rumusnya. Ini adalah nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini hasil dari rumus. Ini adalah hasilnya untuk Fx akibat beban kerja. Kemudian kita cari Fy. Ini rumusnya. Ini adalah nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini nilai perhitungan. Ini nilai dari Fy. Ini satuannya. Akibat beban hujan, ini QX, ini nilainya, ini satuan, dikonversi menjadi kilogram senti. KY, ini nilainya, ini satuannya, dikonversi menjadi kilogram senti. Kemudian Fx, ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Kemudian inilah hasil dari rumus. Ini adalah Fx, ini satuannya.
Oke, kemudian FY, ini rumusnya. Kita masukkan nilai berdasarkan rumus. Ini perhitungan berdasarkan rumus. Nah, ini hasilnya untuk FY, ya. Ini satuannya. Kemudian akibat beban angin, Qx-nya, ini nilainya, ini satuannya, ini kita konversi menjadi kilogram senti. Terus Qy, ini nilainya, ini satuannya, kita konversi menjadi kilogram senti. Terus Fx, ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini nilai ya, berdasarkan rumus. Ini hasilnya untuk Fx. Ini ada satuannya. Kemudian Fy, ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini hitungan dari rumus. Nah, ini adalah hasilnya untuk Fy. Ini satuannya. Oke, kemudian Fx total. Ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini ada hasilnya untuk Fx total. Ini adalah satuannya. Kemudian Fy total. Ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus ya. Ini adalah nilainya. Ini satuannya. Kemudian F. Ini adalah rumusnya. Nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini hasilnya, ini satuannya. Kemudian F izin ya. Ini rumusnya ya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini adalah hasilnya. Jadi F izin ya lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan lebih besar dari F lebih kecil atau sama dengan atau lebih kecil dari F izin. Ini F, ini tanda lebih besar, lebih kecil. Nah, ini adalah F izin. Ya, ini satuannya. Jadi F izin lebih besar dari F yang terjadi. Nah, ini aman ya. Berarti ini lanjutan aman. Kemudian kita ke analisa kuda-kuda. Ini adalah bentuk kuda-kuda yang kita mau hitung dan ini adalah gambarnya ya untuk P1, P2, P1 ya di sini. Oke, beban yang terjadi akibat beban penutup atap, ini berat penutup atap satuannya. Kemudian P1, ini rumusnya, ini adalah nilainya, ini satuannya. Kemudian P2, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian berat gording, ukuran gording ya. Ini ukuran gording, ini satuannya. Terus berat P1, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P2, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian berat akibat berat plafon ya. Nah, ini berat plafon, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P4, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P3, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian akibat berat sendiri kuda-kuda, Q, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P4, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P3, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Akibat beban pekerja, ini nilainya, ini satuannya. P1, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuan. P2, ini rumus, ini nilai, ini satuan. Oke, kemudian akibat beban air hujan ya, Q, ini rumusnya ya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P1, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P2, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Oke, kemudian Q akibat beban angin ya, ini nilainya, ini satuannya. Koefisien tekan, ini rumusnya ya, ini nilainya. Ini koefisien hisap ya, ini nilainya.
Nah, ini adalah gambar untuk beban untuk angin ya, akibat tekan dan tiup ya. Oke, ini untuk P1 nya, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. P2 ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P1 ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Ini untuk yang hisab, ini P2, ini nilainya, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Cek koefisien yang digunakan ya. Jadi yang digunakan untuk P1 nya, kemudian yang digunakan untuk P2 nya ya. P1V ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. P1H ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P1V, P2V ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian P2H ini rumusnya, ini nilainya ya. Ini rumus, ini nilainya, ini satuannya. Ini adalah gambar dari pembebanan akibat beban mati bekerja. Ini beban ya. Kemudian tabel pembebanan akibat beban mati, beban yang bekerja, atap P1, P2. Kemudian guarding ini P1, ini P2. Kemudian plafon ini P1, ini P2. Kuda-kuda buat beban mati ini P1, ini P2. Beban pekerja ini P1, ini P2. Ini adalah beban total untuk P1, ini beban total untuk P2. Kemudian tabel pembebanan untuk akibat beban mati dan air hujan ya, akibat beban mati dan air hujan. Oke, ini P1 untuk atap, ini P2 nya. Kemudian ini P1 untuk guarding, ini P2 nya. Ini plafon, P1 untuk plafon, ini P2 untuk plafon. Ini P1 untuk kuda-kuda, ini P2 untuk kuda-kuda. Ini air hujan, P1 untuk air hujan, ini P2 untuk air hujan. Oke, cek pembebanan yang digunakan akibat beban mati dan bekerja lebih kecil sama dengan atau lebih besar dari akibat beban mati dan air hujan. Jadi P1 yang digunakan, terus P2 yang digunakan satuannya ya. Kemudian tabel pembebanan akibat beban angin, beban P1 akibat angin, ini B2 akibat beban angin, H1 akibat beban angin, H2 akibat beban angin ya. Oke, ini adalah beban total P1, P2, H1, H2. Oke, ini P1, P2, H1, H2 ada di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita tadi sampai sini, kemudian kita analisa gaya batang dengan metode titik buhur. Akibat beban mati dan pekerja RAV, ini rumusnya ya. Ini rumusnya, ini nilai yang didapat, ini satuannya. Kemudian RBV, ini rumusnya, ini nilai yang didapat, ini satuannya. Kemudian di titik A, di titik buhul A ya, ini ada gambar seperti ini. Sigma V sama dengan 0, ini rumusnya. A1, ini rumusnya. Ini nilainya yang dimasukkan berdasarkan rumus. Ini nilai dari A1. Dia minus berarti dia tekan. Oke, kemudian untuk sigma V sama dengan 0, ini rumusnya. B1, ini rumusnya. B1, ini hasilnya dari rumus. Dia plus, jadi dia tarik. Oke, kemudian di titik D ya, di titik D, sigma V 0, sigma V1 sama dengan 0. Jadi sigma H 0. Ini adalah rumusnya. B2 sama dengan ini B1. B2 ini hasilnya untuk B2. Jadi dia tarik. Kemudian di titik G ya, di titik G ini rumusnya. Ini sigma V sama dengan 0. Ini rumusnya ya. Ini ada dua persamaan yang sama ya. Oke, ini sama dengan ini. Nah, ini hasilnya kita berdasarkan rumus kita tandai dengan persamaan pertama. Sigma V
sigma H ya, ini sama dengan 0. Ini rumusnya, ada dua persamaan ya, ini persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Jadi ini adalah nilainya ya. Ini kita jadikan untuk persamaan kedua. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini untuk eliminasi persamaan 1 ya. Nah, ini untuk eliminasi persamaan 1, ini rumusnya. Ini eliminasi persamaan 2, ini rumusnya. Kemudian ini nilainya dari rumus ya. Ini nilainya dari rumus. Ini juga jadi D1. Ini adalah nilainya. Jadi D1. Ini nilainya untuk D1. Jadi tekan. Kemudian kontribusi persamaan 1 ya, kita masukkan persamaan 1. Ini ya persamaannya ya. Ini hasilnya di ini ya. Oke, kemudian A2 ini rumus yang berdasarkan nilai. Nah, ini kita masukkan nilainya. Kemudian A2 didapat, tekan. Kemudian di titik C ya, kemudian titik C sigma V sama dengan 0, ini rumusnya. V2 ini rumusnya. Ini hasilnya. Ya, ini tarik. Kemudian kita lanjut ke tabel batang akibat beban mati. Ini untuk A1, ini untuk A2, ini untuk A3, ini untuk B1, sorry, ini untuk B2, ini untuk D1, ini untuk V1, ini untuk V2. Akibat beban angin ya, akibat beban angin RBH ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian RBH sama dengan RAH, ini nilainya, ini satuannya. Kemudian RAV ini rumusnya, ini rumusnya, ini nilainya, ini satuannya. RBV sama dengan RAV, ini rumusnya, ini nilainya. Oke, kemudian di titik A ya, di titik A sigma V sama dengan 0, ini rumusnya. A1 ini rumus, ini nilai yang dimasukkan berdasarkan rumus, ini hasil A1. Kemudian sigma V sama dengan 0, ini rumusnya. B1 ini rumusnya, B1 ini hasilnya ya. Oke, kemudian di titik D sigma V sama dengan 0, sigma V1 sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, ini rumusnya ya. Ini B1 sama dengan ini B2 sama dengan B1, B2 ini hasilnya. Oke, kemudian di titik G ya, sigma V sama dengan 0, ini rumusnya. Ini ada persamaan yang mesti kita selesaikan ya. Ini sama dengan ini rumusnya, sama dengan ini rumusnya, kita jadikan ini persamaan 1. Kemudian sigma H sama dengan 0, ini rumusnya. Ini rumus yang menjadi kita harus selesaikan ya persamaannya. Nah, ini adalah nilainya, kita jadikan ini persamaan 2. Kemudian kita eliminasi untuk persamaannya. Ini untuk persamaan 1, ini rumusnya. Ini persamaan 2, ini rumusnya. Ini nilainya. Ini juga nilainya. D1 ini nilainya. Jadi D1 didapat. Oke. Kemudian kita substitusi ke persamaan 1 ya. Ini rumusnya. Ini nilai yang kita masukkan berdasarkan rumus. Ini untuk A2. Kemudian di titik C sigma V sama dengan 0, ini rumusnya. V2 ini rumusnya, ini hasilnya. Oke, kemudian tabel akibat beban angin ya. Untuk A1, A2, B1, B2, D1, V1, V2,
Oke, ini nilainya. Kemudian tabel batang dan gaya ekstrim. Untuk A1, reaksi batang, reaksi akibat beban, reaksi akibat angin, reaksi ekstrim. Jadi reaksi terbesar ya. Ini untuk A1 untuk reaksi beban, ini A2, nilai A2, ini nilai B1, ini nilai B2, ini nilai D1, ini nilai V1, ini nilai V2. Kemudian ini reaksi akibat beban angin, ini nilai A1, ini nilai A2, ini nilai A3, ini nilai A4, ini nilai A5, ini nilai A1, ini nilai A2, ini nilai B1, ini nilai B2, ini nilai D1, ini nilai V1, ini nilai V2. Oke, kemudian reaksi ekstrim ya, ini untuk nilai A1, ini untuk nilai A2, ini untuk nilai B1, ini untuk nilai B2, ini untuk nilai D1, ini untuk nilai V1, ini untuk nilai V2. Ini adalah rumus saja ya. Ya, bisa dilihat rumus ya. Oke, kemudian reaksi ekstrim ya, reaksi yang terbesar ya. Ini adalah reaksi yang terbesar. Ini satuannya. Dan analisa dimensi batang, faktor pengaruh, konstruksi terlindungi, muatan tetap plus angin, mutu kayu, kelas kuat kayu, tegangan izin, TK, keseimbangan ter. Ini nilai berdasarkan rumus. Ini adalah nilainya ya. Ini satuannya. Kemudian TLT, ini nilai berdasarkan rumus. Ini nilainya. Ini satuannya. Oke, kemudian TK ya, tidak sejajar. Ini TK sejajar, ini TK tidak sejajar. Tegangan-tegangan sejajar, ini tegangan-tegangan tidak sejajar ya. Oke, ini nilainya. Ini hasilnya. Ini satuannya. Kemudian panjang batang maksimum. Ini satuannya. Reaksi ekstrim maksimum. Ini nilainya. Ini satuannya dikonversi menjadi ton. Oke. Ini rumusnya. Ini nilai yang kita hitung berdasarkan rumus. Ya, ini nilainya berdasarkan rumus. H4 H/4. Nah, ini nilai berdasarkan rumus. H-nya kita dapatkan. Nilai H satuannya digunakan. Ini satuannya. B untuk lebar ya. Ini kita mencari tinggi. Ini kita mencari lebar dari balok yang kita menggunakan untuk kuda-kuda. Oke, ini rumusnya. Ini nilainya. Ini rumusnya, ini rumus nilai dari rumus yang kita masukkan. Kemudian ini adalah hasilnya. Ya. Ini satuannya cm. Oke, ini jadi kita gunakan yang digunakan ukurannya ya. Nah, yang digunakan ukurannya. Oke, kemudian balok digunakan balok. Nah, kita gunakan balok. Oke, ini ukuran balok yang kita gunakan. Ini nilainya F bruto. Ini rumusnya. Kemudian F neto sama dengan F bruto min 0,25 bruto. Ini nilainya dari rumus. Oke, kemudian inilah F netonya. Ini nilai. Kemudian tegangan. Ini rumusnya. Ini nilainya. Ini dapat tegangannya. Ya, kemudian kita cek
tegangannya, ini tegangan izin ya, lebih besar atau lebih kecil dari tegangan sejajar, lebih besar atau lebih kecil dari tegangan lurus, lebih kecil dari tegangan yang tidak sejajar. Oke, ini aman ya, ini aman, ini aman. Oke, kesimpulannya ya, Golding kita gunakan ukuran profil ini, ukurannya, satuannya. Kita cek tegangan aman, cek lendutannya aman, kemudian kuda-kuda, bentang kuda-kuda, terus kemiringan kuda-kuda, jarak antar kuda-kuda, berat jenis kayu, mutu kayu, kelas kuat kayu, tegangan izin ya, modulus kenyal, digunakan balok ukurannya, kontrol tegangan yang terjadi. Ini semua aman. Oke, baik, kita sudah saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung atau menganalisa struktur dari kuda-kuda kayu ya. Ini berbentuk hawu ya, kuda-kuda kayu. Kita di sini menentukan ukuran dari Golding ya. Kita menentukan ukuran dari Golding sama ukuran dari profil untuk kuda-kuda kayu yang mau kita gunakan. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini sampai di sini untuk analisa rangka atap kuda-kuda kayu ya. Semoga yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk semua ya. Jangan lupa subscribe, like, share. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari hitungan saya, bisa komen di bawah ya. Kemudian jangan lupa klik lonceng agar bisa selalu mengikuti video-video yang saya update atau yang saya keluarkan. Oke, baik, semoga semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.